Shalom, kami dari kelompok 1 kelas B. Saya atas nama Milanetik sebagai moderator dan teman saya Fania Penlahana dan Justina Amina Martapeni sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu game logika. Game yang kami ambil adalah Missionaries dan Cannibal. Konsep studi kasus Missionaries and Cannibals. Game Missionaries and Cannibals merupakan salah satu game bergenre puzzle yang terkenal di dunia. Game ini bercerita tentang 3 orang misionaris dan 3 kanibal yang ingin menyeberangi sungai. Untuk menyeberangi sungai tersebut disediakan perahu yang dapat digunakan oleh kanibal maupun misionaris. Pemain dikatakan berhasil memainkan permainan ini jika sampai akhir permainan jumlah misionaris dan kanibal masing-masing 3. Dan aturan pokok yang menjadi ciri dari permainan ini yaitu jumlah kanibal tidak boleh lebih dari jumlah misioneri di berbagai sisi. Jika jumlah kanibal lebih banyak dari misioneri, maka kanibal akan memakan misioneri dari permainan dan permainan berakhir. Aturan permainan. Pertama, perahu berisi maksimal 2 penumpang, misionaris maupun kanibal. Kedua, jika jumlah kanibal melebihi misionaris pada satu sisi, maka misionaris tersebut akan dimakan oleh kanibal dan puzzle berakhir atau kalah. Ketiga, ada 3 misionaris dan 3 kanibal yang harus menyeberangi sungai. 4. Hanya disediakan 1 perahu. Yang kelima, perahu bisa berjalan jika ada minimal 1 orang atau 1 kanibal, 1 penumpang. Yang berikutnya, perahu maksimum berisi 2, 1 kanibal atau 1 misionaris, atau 2 kanibal dan atau 2 misionaris. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah misionaris di salah satu sisi daratan. Jika jumlah kanibal lebih banyak dari jumlah misionaris pada suatu sisi daratan, maka kanibal akan memakan misionaris. Yang berikut, pemain berhasil menyelesaikan permainan jika semua misionaris dan semua kanibal ada di sisi seberang yang menjadi tujuan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian langkah-langkah permainannya. Yang pertama, di sini ada 3 misionari dan 3 kanibal. Di sini kita beri nama misionari 1 yaitu M1, misionari 2 M2, misionari 3 M3, dan kanibal 1 K1, kanibal 2 K2, dan kanibal 3 yaitu K3. Yang pertama kita seberangkan K1 dan K2 terlebih dahulu. Kemudian setelah sampai diseberangkan, kita keluarkan K1-nya. Lalu kita seberangkan K2 dan masukkan K3, lalu kita seberangkan mereka. Kemudian setelah sampai di seberang, kita keluarkan K2, kemudian kita seberangkan K3 kembali ke sebelah kanan. Kemudian kita keluarkan K3, kita seberangkan M1 dan M2. Kita keluarkan K3, kita seberangkan M1 dan M2. Kemudian kita keluarkan M1, kita masukkan K1, lalu kita seberangkan mereka ke sebelah kanan. Kemudian kita keluarkan K1, lalu kita masukkan M3, lalu kita seberangkan mereka. Kemudian yang berikutnya kita keluarkan M2 dan M3, lalu kita seberangkan K2. Kemudian kita masukkan K1, kita seberangkan mereka. Setelah sampai di seberang, kita keluarkan K1, kemudian kita seberangkan K2 seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi K3, lalu kita seberangkan mereka ke sebelah kiri. Oke. Sampai di sini gamenya selesai.
Di sini kita memodelkan studi kasus ke dalam simbol. Ruang keadaan untuk daerah asal dan daerah seberang digambarkan sebagai berikut. K1 seperti yang dijelaskan tadi, K1 itu kanibal 1, K2 itu kanibal 2, K3 itu kanibal 3, M1 itu misionari 1, M2 itu misionari 2, dan M3 itu misionari 3. Deskripsi mesin. Yang pertama ada key, di mana dalamnya adalah himpunan state. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 state yang nantinya saya akan jelaskan sekalian di bagian grafik mesin. Kemudian di sini ada sigma yang dalamnya adalah himpunan simbol input, ada M1, M2, M3, K1, K2, K3. Kemudian di sini ada S atau state awal, di mana ini adalah posisi awal dari game missionary dan kanibal. Kemudian di sini ada F yaitu state akhir, di mana ini adalah posisi terakhir dari game missionary dan kanibal. Graf mesin FSA. Di sini posisi pertama adalah sisi kirinya adalah empty dan sisi kanannya terdapat M1, M2, M3, K1, K2, K3. Kemudian di sini K1 dan K2 menyeberang ke sisi kiri dan sekarang posisinya adalah K1, K2 dan di sisi kanannya M1, M2, M3, K3. Kemudian K2 menyeberang dari sisi kiri ke sisi kanan, maka terjadilah di sisi kiri tersisa K1 dan di bagian sisi kanan M1, M2, M3, K2, K3. Kemudian K2 dan K3 menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri, sehingga sisi kiri sekarang adalah K1, K2, K3, dan di sisi kanan tersisa M1, M2, M3. Kemudian K3 menyeberang dari sisi kiri ke sisi kanan, dan di sini sekarang posisinya sebelah kiri tersisa K1, K2, dan di sebelah kanan M1, M2, M3, K3. Kemudian M1 dan M2 menyeberang lagi ke sisi kiri. Dan di sini posisinya sekarang di sisi kiri M1, M2, K1, K2, dan yang di sisi kanan M3 dan K3. Kemudian M3 menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri. Maka di sini ada M1, K2 di sisi kiri dan M2, M3, K1, K3 berada di sisi kanan. Kemudian M2 dan M3 menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri, sehingga di sini posisinya M1, M2, M3, K2, dan di sisi kanannya K1, K3. Kemudian K2 menyeberang dari sisi kiri ke sisi kanan, sehingga di sini posisinya adalah di sebelah kiri M1, M2, M3, dan di sisi kanannya adalah K1, K2, K3. Kemudian K1, K2 menyeberang dari sebelah sisi kanan ke sisi kiri, sehingga posisinya di sebelah kiri M1, M2, M3, K1, K2, dan di sisi kanan adalah K3. Kemudian K2 menyeberang dari sisi kiri ke sisi kanan, sehingga posisinya M1, M2, M3, K1 terdapat di sisi kiri, dan yang ada di sisi kanan tersisa K2 dan K3. Kemudian K2 dan K3 menyeberang dari sisi kanan ke sisi kiri, sehingga posisinya sekarang adalah M1, M2, M3, K1, K2, K3, semuanya sudah ada di sisi kiri, dan di sisi kanan telah berposisi empty atau tidak ada lagi objek yang ada di sebelah kanan. Di sini menandakan bahwa game telah berhasil dimainkan. Demikian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.